Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube Dian Video yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya di channel Dian Video. Baik, kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan informasi pembukaan beasiswa LPDP Kementerian Agama tahun 2022. Melanjutkan video sebelumnya. Sekarang saya akan sedikit sharing terkait dengan beasiswa Kemenak LPDP untuk jenjang magister atau S2. Baik, untuk beasiswa untuk magister atau S2 ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama untuk beasiswa S2 reguler dalam negeri. Kemudian yang kedua yaitu kategori bantuan penyelesaian pendidikan atau BPP S2 dalam negeri. Jadi bagi teman-teman yang sedang menyelesaikan studi S2 dalam negeri, ini bisa mengajukan beasiswa bantuan penyelesaian pendidikan. Nah, apa saja syaratnya? Kita lihat lebih lanjut. Kita lihat untuk persyaratan umum beasiswa S2 ini berstatus sebagai yang pertama lulusan lulusan PTKI atau lulusan Mahat Ali atau lulusan PBSB program beasiswa santri berprestasi. Jadi ini semacam beasiswa lanjutan ya atau terusan bagi lulusan PBSB. Dan yang kedua berstatus sebagai dosen perguruan tinggi keagamaan atau PTK, dosen PAI pada perguruan tinggi umum atau PTU, ini dibuktikan dengan kartu NIDN atau NIDK. Atau berstatus sebagai guru di lingkungan Kementerian Agama dibuktikan dengan kartu NUPTK. Atau berstatus sebagai tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Agama, yaitu di PTK, sekolah atau madrasah atau pesantren, dibuktikan dengan SK yayasan. Ini berarti bisa swasta maupun negeri ya, yang penting di bawah naungan Kementerian Agama. Atau berstatus sebagai pegawai Kementerian Agama dibuktikan dengan SK pegawai. Jadi 5 status ini adalah pilihan ya. Jadi kalau teman-teman sahabat-sahabat YouTube ini termasuk di salah satu 5 status ini, kriteria ini, maka bisa mengakses beasiswa S2 ini. Selanjutnya, apa itu beasiswa S2 reguler dalam negeri? Ini adalah beasiswa penuh yang merupakan program beasiswa kolaborasi antara Kementerian Agama dan LPDP yang diberikan kepada lulusan program D4 atau S1 yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melanjutkan studi jenjang S2 di perguruan tinggi dalam negeri. Adapun sasarannya ini adalah lulusan perguruan tinggi keagamaan atau PTK atau Mahat Ali atau alumni program beasiswa berprestasi BBSB, dosen PTK dan dosen PAI di PTU, guru dan pengawas di lingkungan Kementerian Agama, pegawai di lingkungan Kementerian Agama. Ini tadi sudah disebutkan di persyaratan atau status ya. Dan persyaratan khusus ini untuk S2 reguler dalam negeri ada 7 persyaratan khusus. Yang pertama, memiliki ijazah S1 atau D4 serta transkrip nilai dari perguruan tinggi terakreditasi, dan bagi lulusan luar negeri melampirkan hasil penyetaraan ijazah minimal dengan IPK 3,00 ya. Dan syarat yang kedua adalah tidak sedang atau ongoing atau telah menempuh studi program S2 baik pada perguruan tinggi di dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri. Jadi tidak sedang kuliah S2 atau sudah pernah menempuh pendidikan S2.
Kemudian yang syarat ketiga adalah bersedia menjadi mahasiswa penuh waktu atau full time dengan meninggalkan tugas pokoknya dibuktikan dengan surat pernyataan dan atau surat izin atasan bagi yang sudah bekerja. Jadi nanti bagi yang sudah berdinas atau bekerja maka adalah mengajukan tugas belajar atau full time kuliahnya. Jadi bukan izin belajar tetapi nanti statusnya adalah tugas belajar. Dan syarat yang keempat adalah memiliki surat rekomendasi dari akademisi atau pembimbing skripsi minimal 1 orang. Yang kelima, memiliki skor sekurang-kurangnya TOEFL 475 atau IELTS 5, TOEFL 475 yang dikeluarkan oleh ITS atau Pusat Bahasa PTKIN ya. Jadi biasanya di PTKIN itu punya lembaga atau pusat bahasa ya. Bisa nanti teman-teman melakukan tes di situ. Dan untuk TOEFL-nya di itu ya Pusat Bahasa PTKIN dan Cambridge untuk IELTS dan TOEFL di Pusat Bahasa PTKIN dengan masa berlaku sertifikat minimal 2 tahun sejak diterbitkan. Dan syarat yang keenam adalah khusus pendaftar pada program studi di perguruan tinggi umum harus memiliki bukti kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi atau LOE unconditional ya dari perguruan tinggi umum yang dituju. Ini khusus bagi pendaftar program studi di PTU ya, perguruan tinggi umum ya. Kalau di PTKIN otomatis tidak, di PTK tidak ya. Ini khusus bagi yang di PTU. Kemudian yang ketujuh, membuat rencana studi untuk S2 yang memuat alasan pemilihan program studi, topik yang akan ditulis dalam tesis, rencana studi dari awal semester hingga selesai, dan aktivitas non-akademik yang akan dilaksanakan. Ini ditulis dalam bahasa Indonesia untuk program S2 di dalam negeri, ditulis antara 1.500 sampai 2.000 kata. Dan ini pilihan program studi untuk guru ya. Ini khusus bagi peruntukannya bagi yang statusnya adalah guru. Ini ada hukum keluarga atau ahwal syahsiyah, ini untuk guru fikih atau yang serumpun, dan prodi ilmu Al-Quran dan tafsir untuk guru Quran hadis atau yang serumpun, dan akidah dan filsafat ini untuk guru akidah akhlak dan guru ilmu kalam, dan prodi PGMI untuk guru kelas MI, dan prodi sejarah kebudayaan Islam ini guru sejarah kebudayaan Islam, dan pendidikan bahasa Arab ini untuk guru bahasa Arab atau yang serumpun, dan prodi PAI untuk guru pendidikan agama Islam pada sekolah, dan prodi pendidikan bahasa Indonesia untuk guru bahasa Indonesia. Dan ini di bawah ada catatan ya, untuk guru yang telah memiliki LOE dari PTN terdaftar dalam program studi rumpun ilmu STM, Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics, dan Psikologi. Selanjutnya untuk daftar prodi yang diperuntukkan bagi yang statusnya non-guru ya. Ini bagi pendaftar non-guru dapat mengambil prodi yang sama dengan prodi guru atau prodi berikut. Jadi dikasih pilihan ya. Ini lebih luas pilihannya malah. Jadi bisa mengambil yang prodi guru tadi atau mengambil yang prodi non-guru ini. Jadi pilihannya akan lebih banyak. Ini ada prodi pengkajian Islam, studi Islam, MPI, dan KPI, S, dan prodi bahasa dan sastra Arab. Dan ini ada catatan bahwa program studi yang dipilih terakreditasi A atau unggul.
Selanjutnya ini destinasi perguruan tinggi dan kuota untuk guru ya. Jadi daftar PTKI yang sudah bekerja sama dengan program beasiswa ini LPDP Kemenak ya. Ini ada yang pertama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ini ada 2 prodi untuk S2 yaitu Akidah dan Filsafat, kuotanya 20, dan prodi SKI kuotanya 20. Ini kemudian selanjutnya untuk UIN Sunan Kalijaga Jogja, ini ada 2 prodi, ada PGMI dan IAT masing-masing 20 kuotanya. Dan ini ada UIN Maulana Malik Ibrahim untuk PPA 20, dan seterusnya ya, ada UIN Mataram, ini PAI ada UIN Alauddin, UIN Sunan Gunung Jati, dan Wahid Hasim, Raden Fatah Surakarta, Muhammadiyah Malang, ini masing-masing ada kuotanya. Dan ini yang untuk non guru, ini ada di UIN Syarif Hidayatullah, ini ada prodi pengkajian Islam, dan UIN Sayyid Ali Rahmatullah, UIN Sunan Ampel, UIN Wali Songo, Sunan Gunung Jati, dan UIN Zaitun Purwokerto ya. Ini ada hukum ekonomi syariah, kuotanya ada 20. Selanjutnya untuk persyaratan dokumen beasiswa S2, yang pertama ini profil peserta nanti diisi ketika kita melakukan pendaftaran online ya. Nanti pendaftaran online melalui website ini di beasiswa.kemenak.go.id. Untuk waktu pendaftaran bisa dilihat di video sebelumnya terkait dengan beasiswa LPDP dan Kemenak. Ini secara umum sudah saya sampaikan terkait dengan jadwal ya, timeline. Baik, kembali lagi persyaratan dokumen untuk beasiswa S2 ini. Yang pertama profil peserta nanti diisi secara online ketika melakukan pendaftaran. Dan yang kedua KTP, ketiga kartu NUPTK bagi guru atau kartu NIDK bagi dosen yang mengajar di PTKI dan PTU, atau SK Yayasan bagi tenaga kependidikan, atau SK pengangkatan pegawai bagi pegawai Kementerian Agama. Yang keempat adalah scan ijazah S1 dan transkrip nilai S1 asli atau legalisir. Kelima, surat pernyataan pendaftar beasiswa. Keenam, surat izin atasan bagi yang sudah bekerja. Ketujuh, surat rekomendasi dari akademisi atau pembimbing skripsi. Dan kedelapan, sertifikat bahasa asing. Ini ada 3 ya yang dipersyaratkan dan masih berlaku atau asli. Dan yang ke-9, surat bukti kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi yang masih berlaku dan sesuai dengan perguruan tinggi dan program studi yang dipilih. Kemudian dokumen rencana studi S2 atau studi plan. Itu untuk persyaratan atau prosedur beasiswa S2 dalam negeri ya, baik yang guru maupun non-guru. Selanjutnya untuk beasiswa S2 reguler kategori bantuan penyelesaian pendidikan atau BPP dalam negeri ya. Ini adalah bantuan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang sedang menempuh atau ongoing studi pada jenjang magister S2 di dalam negeri yang bertujuan untuk membantu percepatan penyelesaian studinya. Ini sasarannya ada lulusan perguruan tinggi keagamaan PTK Mahat Ali dan alumni program beasiswa berprestasi PBSB, dosen PTK dan dosen PAI di PTU, dan guru dan pengawas di lingkungan Kementerian Agama, pegawai di lingkungan Kementerian Agama. Selanjutnya persyaratan khusus bagi untuk BPP S2 dalam negeri ini. Yang pertama, masih tercatat sebagai mahasiswa aktif pada jenjang S2 di perguruan tinggi tempat studi. Dan yang kedua, tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding.
Dan yang ketiga, telah lulus seminar proposal tesis, ini lebih diprioritaskan, dan atau sedang menyusun tesis yang dibutuhkan dengan surat keterangan rekomendasi dari pembimbing dan atau perguruan tinggi tempat studi. Dan yang keempat, mendapatkan rekomendasi dari pimpinan tempat tugas atau instansi asal. Kemudian yang kelima, berkomitmen menyelesaikan studi dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan pendaftar beasiswa sesuai dengan format dan dalam lampiran dan ditandatangani di atas materai Rp10.000. Dan yang keenam, bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran dengan format pernyataan. Yang ketujuh, menunjukkan bukti kemajuan riset studi minimal sampai bab hasil. Dan untuk persyaratan dokumen beasiswa BPP S2 dalam negeri, yang pertama, profil peserta, nanti diisi ketika melakukan pendaftaran secara online. Kemudian yang kedua, kartu tanda penduduk KTP. Yang ketiga, kartu NUPTK bagi guru, kartu NIDN, NITK bagi dosen yang mengajar di PTKI, dan PTU atau SK Yayasan bagi tenaga kependidikan atau SK pengangkatan bagi pegawai Kementerian Agama. Yang keempat, surat keterangan aktif sebagai mahasiswa. Yang kelima, surat keterangan lulus seminar proposal, ini diprioritaskan, dan atau surat keterangan rekomendasi sedang menyusun tesis dari pembimbing tesis atau dari perguruan tinggi tempat studi. Yang keenam, rekomendasi dari pimpinan tempat tugas. Yang ketujuh, surat pernyataan pendaftar beasiswa. Yang kedelapan, bukti kemajuan riset studi minimal sampai bab hasil. Baik, demikian untuk program beasiswa LPDP Kemenak untuk S2, baik yang reguler maupun yang bantuan penyelesaian pendidikan. Selanjutnya untuk program beasiswa gelar Dr. S3 nanti akan saya sharing di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.